What's up bitches, apa kabar kalian semua yang sedang lockdown? Kalian di rumah aja tuh, kalian tuh memang terbaik ya. Apalagi kalian tuh nge-vape itu beli peralatan itu online gitu kan. Udah nggak ke vape store lagi, kan tetap pesan dan vape store-nya ngantar ke rumah kalian itu good, terbaik. Memang vape store-nya kalian juga terbaik. Ngomong-ngomong di rumah nih, tentunya kalian tuh ada yang bisa nge-coil, ada juga yang nggak bisa gitu. Nah, video ini bakal ngebantu kalian belajar dan juga membantu kalian untuk tidak pergi ke vape store, ke Vaporista ngeboloin koil-koil kalian gitu ya. Khususnya yang nggak bisa dan nggak mau pernah belajar, dan ini waktunya buat kalian belajar. Oke, ini dia tutorial buat kalian. Makan dulu tutorial. Ini sebenarnya bukan lebih ke tutorial sih, dia tuh lebih ke tips gitu ya. Dan ini khusus buat kalian yang gunain mecha dan khusus buat double coil. Dimana kita akan mengungkapkan bagaimana cara kalian tuh ngatur gulungan coilnya. Sebelum kalian kita masuk ke pembicaraan yang krusial ini, kalian tuh harus mempersiapkan yang namanya itu gulungan kawatnya itu, ya gulungannya itu nikrom gitu ya. Misalnya nikrom atau kata terserah kalian, juga sama alat penggulungnya yang diameternya itu lengkap, yang 3,0, 3,5, 2,5, 1,5. Karena kedepannya juga kita bakal ngasih untuk single coil di electrical, single coil di mechanical, sama juga di double coil electrical. Kita bakal kupas habis semua percoilan di sana. Dan untuk video kali ini kita bakal bahas double coil di mechanical. Nah, tahap pertama sebelum kalian masuk mengenai pembahasan berapa gulungan coil dan segala macam, hal pertama yang harus kalian cek kalau kalian menggunakan mechanical itu adalah spesifikasi baterai kalian. Nah, kenapa spesifikasi baterai itu penting? Karena di mechanical ini ada batasan ohm yang nggak boleh dilanggar. Nah, kalau dilanggar, hal yang tidak bisa kita handle itu akan terjadi. Contohnya meledak ya, atau misalnya coilnya putus dan sebagainya macamnya lah. Dan dari indikasi baterainya ini juga kita bisa tahu batas ohm dari gulungan coilnya itu, ohm batasannya itu berapa itu yang bisa kita dapatkan. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan tentang batasan ohm yang bisa didapat sebuah baterai, ada rumusnya ini, ada rumusnya. Rumusnya itu adalah voltase baterai dibagi sama ampere baterai. Voltase baterai itu udah pasti 3,7 di mana-mana ya. Dan kalau misalnya ampernya yang bisa macam-macam, ada yang 50, ada yang 40, ada yang 35 dan sebagainya gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong, ada nih tips dari Airvape gitu ya. Mereka bilang untuk amannya, jadi si voltasenya itu bukan 3,7 gitu. Jadi ditambahin jadi 4,2. Kenapa? Biar ya naikin batasnya gitu, biar lebih aman aja. Jadi dia nanti rumusnya itu voltase bagi ampernya itu 4,2 bagi ampere baterai kalian. Yang mau aku bahas di sini tuh bukan masalah berapa gulung atau enggak gitu. Ini masalah gimana kalian itu bisa nge-coiling tanpa ada indikator ohm, karena jarang yang bisa beli indikator ohm. Mereka bisa beli yang namanya alat coiling, tapi untuk indikator ohmnya malas gitu, karena lumayan mahal juga dan cukup sia-sia, kecuali kalian itu bukan membuat coil pribadi. Kalau pribadi pasti mereka beli, karena kan ini kan pengguna daily, jadi kan ada kemudahan sini yang kita kasih ke kalian. Oke? Nah, setelah kalian tuh dapat dari perhitungan yang tadi tuh voltase dibagi ampere, kalian dapat batasan ohm itu misalnya 0,12, 0,8, kalian udah mulai bisa itu. Udah mulai bisa bayangin berapa gulungan coil yang akan kalian pakai. Ya. Kalau aku dulu ada standarnya ya. Itu karena dulu aku pakai kades ampere 50, aku tuh pakainya tuh diameternya 2,5 di 5 lilit. Nah, aku juga nyaranin ke kalian di sini, karena kan nggak pakai ohm indikator ini, makanya aku kasih ini. Karena kan nggak punya ohm indikator, kalian harus cobain ini. Kalian tuh tetap pakai gulungan itu 0,2, 2,5, diameter 2,5, pakainya tapi 8 lilit. Nah, kenapa 8 lilit? Karena nanti bakal ada ketidakcocokan settingan kalian, entah kalian kurang dayanya, kurang apa, kalian bisa kurangi 1 lilit perlahan. Kenapa aku sarankan 3,0? Menurutku powernya kurang aja. Lebih jos itu udah kita pakai di 2,5. Jadi kalian sediakan 0,25 dipakai 8 lilit. Kalau kalian kurang jos gitu, kurangi 1 lilit.
batasnya pokok sampai 5, jangan sampai 4 itu jangan, sampai 5 atau 6. Jadi aku maksimalkan 8 lilit di 2,5 diameternya. Nah, dan aku mau kasih tahu lagi kenapa aku bisa buat ini, kenapa itu ya, karena semakin panjang kawat yang kalian pakai itu nilai ohmnya akan jadi kecil. Makanya kenapa single coil itu dia itu besar nilai ohmnya. Kenapa? Karena kawat yang dipakai itu sedikit, kecil ya, pendek, digulung-gulung, cuman satu coil, makanya itu nilai ohmnya itu besar. Nah, itu rahasianya. Nah, jadi gitu tipsnya ya. Tipsnya itu ya kalian ukurnya itu dari kasih settingan coil paling gulungan paling banyak, kurangi satu untuk kalian bisa dapat setup paling kalian suka. Karena kan tuh ini tutorialnya itu kalian itu yang untuk yang nggak punya ohm indikator gitu loh. Kalau kalian punya ohm indikator ya enak, udah dapat ohmnya batasnya misalnya 0,8, ya kalian gulung, kalian taruh di ohm indikator, oh pas nih, udah kalian tinggal pakai, enak. Ini buat kalian yang nggak ada ohm indikatornya. Udah paham habis itu? Kalau belum paham, kita berdebat di komen, aku bantu semuanya. Dan jangan lupa, ini video udah berakhir, udah santai, udah berakhir bitches semuanya. Kalau kalian nggak paham tuh komennya di bawah, dan share juga teman kalian mana mungkin mereka butuh. Dan gimana ya, kita debatnya di bawah aja lah udah. Nanti ini kalian mau buatin apa sama aku, mau buatin penjelasannya apa, komen juga di bawah. Terima kasih udah nonton, gue cabut dulu para bitches, dadah. Udah.